अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जुमे को वक्त नारे नहीं लगाने। ज़ान الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज Dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Inggris dimulai hari ini. अल्लाह ताला के फजल से Dengan karunia Allah Ta'ala, अब तो तकरीबन kurang lebih 4 दिहाइयाँ गुजर गई हैं 4 dekade telah berlalu मौजूदगी में. sejak berlangsungnya Jalsah Salanah dengan hadirnya khilafat di sini. उसी इंसान Awalnya, jemaat harus banyak belajar karena persiapan yang berskala besar, जिसके लिए yang mana Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala दिलचस्पी memberikan रहनुमाई perhatian khusus beliau dengan memberikan bimbingan, dan di samping itu orang-orang yang berpengalaman juga dipanggil dari Rabuah untuk melatih pekerjaan tersebut. Di antaranya adalah 1985 Afsar Jalsah Salanah Chaudhry Hamidullah Sahib. Beliau banyak membantu. Pada tahun 1985, Jalsah Salanah pertama yang berlangsung di sini di hadapan Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. जो बाकायदा जलसा हुआ Sebelumnya diadakan pada tahun 1984, tetapi sangat singkat. 5000 Selama Jalsah pertama yang berlangsung pada tahun 1985, hanya 5.000 orang yang hadir. Itu pun banyak kekhawatiran dari pihak panitia. किस तरह संभालेंगे. Setiap orang khawatir tentang bagaimana mereka dapat mengelolanya. Tetapi sekarang, खुदावंद ने दिया dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah kehadiran di Ijtima Khudamul Ahmadiyah saja इससे कहीं atau Lajnah Ima'illah jauh lebih besar dari itu. और बड़े आसान तरीके से Dan badan-badan jemaat ini menjalankannya dengan cara yang luar biasa. संभाल लेती हैं. Oleh karena itu, dalam hal ini, इस लिहाज से jemaat Inggris telah menjadi sangat berpengalaman dalam pengaturannya. कि इंसान संभाल सके. इस मर्तबा क्योंकि Melihat adanya 4 साल के वक्फे के बाद jeda 3 tahun sejak jalsah skala penuh diadakan, हो रहा है, इसलिए इंसामिया को panitia pada kesempatan ini sekali lagi khawatir 40,000 से ऊपर apakah mereka dapat memenuhi perkiraan kehadiran lebih dari 40.000 orang atau tidak. संभाल भी सकेंगे कि नहीं. लेकिन अल्लाह ताला के फजल Namun dengan izin Allah Ta'ala, से मैं उम्मीद रखता हूँ saya berharap para panitia dapat बड़े आसान रंग में menjalankan tugasnya dengan baik. अपने संभाल सकेंगे. माशाल्लाह Masya Allah, अब तो यहाँ के sekarang mereka yang tinggal di sini, और पलने बढ़ने वाले bahkan mereka yang lahir dan besar di sini, जवान हो चुके हैं, kini telah mencapai usia पहुँच चुके हैं. di mana mereka dapat menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan pengertian. Sudah cukup berpengalaman untuk memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya. काम आसान रंग में निभा सके. गुज़श्ता इतवार Minggu lalu, मैंने उस वक्त तक saya juga memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan hingga saat itu. और अल्लाह ताला के फजल से Dan dengan karunia Allah Ta'ala, हर शोबे में saya menemukan para pekerja कारकुनान को di setiap tempat dan setiap departemen काम जानने वाला पाया. dipersiapkan dengan baik dan memahami akan peran mereka. फजल से Jadi dengan karunia Allah Ta'ala, जो फिक्रें थी semua kekhawatiran itu menjadi jauh. फिक्र है Adapun kekhawatiran akan kekurangan जलसा मुनक़िद yang terungkap karena jalsah yang diselenggarakan secara besar-besaran kembali dilakukan setelah suatu jeda waktu, कमियां ज़ाहिर ना हों. insya Allah kekhawatiran panitia ini juga akan hilang फिक्रों को दूर फरमा देगा. बशर्ते कि dengan syarat हम fokus kita फजलों को जज्ब करने की selalu
pada mencari karunia Allah Ta'ala. हमारे काम Kita हमारी किसी dapat menyelesaikan pekerjaan तजुर्बे से अंजाम नहीं पाते। bukanlah karena kehebatan atau pengalaman kita, अल्लाह ताला के melainkan murni berkat karunia Allah semata. गुज़श्ता खुतबे में Dalam khutbah sebelumnya, कारकुनान को saya juga secara singkat menyampaikan कहा भी था kepada para pengkhidmat bahwa setiap pekerja dan pengawas sembari mengamalkan ajaran Allah Ta'ala dan Rasul-Nya harus menjalankan tugasnya dengan kerja keras, akhlak yang baik, doa, dan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Jika ini terjadi, तो फिर अल्लाह ताला भी Allah Ta'ala akan mencurahkan hujan keberkatannya. हमने बेलौस होकर Kita telah mempersembahkan diri kita इस्लाम tanpa pamrih untuk melayani para tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam को पेश किया है। yang berkumpul ke sini murni untuk tujuan agama. दीनी गरज से यहाँ जमा हो गए। बस Jadi, दोबारा मैं saya कारकुनों से tegaskan sekali lagi kepada para panitia सबने अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया है। bahwa semangat yang telah Anda tunjukkan untuk melayani जितने दिन भी dengan menjunjung tinggi semangat itu, berapapun hari Anda bertugas dan dimanapun Anda memenuhi hak melayani para tamu, jangan pernah melupakan bahwa kita harus menunaikan hak beribadah kepada Allah Ta'ala. अपनी नमाजों के भी Kita harus menjaga sholat kita और इस dan kita harus berusaha mensucikan diri लम्हा फ़ायदा उठा dengan mengambil manfaat dari atmosfer ini setiap saat. पाक बनाए रखने की कोशिश करनी। सिर्फ ड्यूटियों का Hanya dengan menyelesaikan tugas Anda, नहीं समझना चाहिए। Anda jangan lantas menganggap हमारा जो मकसद bahwa Anda telah memenuhi tujuan. Tanpa adanya ibadah, पूरा नहीं हो सकता। tujuan kita tidak akan tercapai. जवान Oleh karena itu, औरतें anak-anak, वाले हैं। remaja, pria dan wanita yang bertugas juga harus selalu ingat untuk memenuhi hak ini. जलसा पर आए हुए Selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada para tamu जलसा को yang telah datang ke jalsah. Setiap peserta jalsah harus selalu ingat कि ये न समझे bahwa mereka tidak boleh menganggap hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai कहने लगा हूँ suatu formalitas belaka atau hanya ucapan saja. yakni saya hanya mengatakannya dan Anda hanya mendengarnya dan itu sudah cukup. Tidak seperti itu. अमल करने की Melainkan hal ini harus diterapkan juga. तो ये है Hal pertama dan terpenting adalah bahwa semua orang yang datang ke sini शामिल होने के लिए आए हैं। untuk berpartisipasi dalam jalsah harus ingat तो इस्लाम की akan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa jalsah ini tidak seperti pertemuan duniawi lainnya. Ada satu tujuan kita menghadiri jalsah, और वो मकसद है dan tujuan itu adalah untuk meningkatkan kondisi kerohanian, अखलाकी हालत को बेहतर keilmuan, dan akhlak kita और उसके रसूल untuk membangun kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kita. बस जब ये सोच होगी Jika तो फिर दुनियावी बातों की pemikiran kita adalah sudah seperti ini, maka kita tidak akan fokus pada hal-hal duniawi lagi. Dan ketika fokus kita bukan pada hal-hal duniawi, maka meskipun ada kekurangan tertentu dalam penyelenggaraan suatu jalsah, तो मेहमान उसे महसूस नहीं करेंगे para tamu bahkan और यही सोच रखेंगे tidak akan merasakannya. कि मेज़बानों Mereka akan berpikir bahwa meskipun ada kekurangan di pihak tuan rumah atau penyelenggara jalsah, hal itu tidak akan ada bedanya bagi mereka. तो हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। Tujuan mereka हमारा मकसद adalah untuk meningkatkan रूहानी और kondisi kerohanian dan keilmuan mereka और वो हम yang dapat dicapai
dengan mengambil manfaat dari acara dan pidato jalsah. बस पहली बात ये है Oleh karena itu, poin pertama adalah इस बात को bahwa setiap orang yang menghadiri jalsah harus memastikan के औकात में bahwa mereka इधर उधर tidak berkeliaran selama jalsah जलसे की मुकम्मल dan menyimak seluruh prosesi jalsah. और जलसे के बाकायदा प्रोग्रामों के दरमियान जो Kemudian, खाने और नमाज pada jeda antara sesi jalsah untuk makan, sholat, dan pertemuan dengan रंग में इस्तेमाल teman, waktu itu juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika में भी फारग वक्त मिलता है ada waktu luang, तो सिर्फ बाजार में jangan dihabiskan hanya untuk berbelanja di bazar. बल्कि जमाती कुतुब के बुक्स Namun ada departemen isyaat yang telah mendirikan kios-kios untuk buku-buku jemaat yang mana harus dikunjungi. Demikian pula berbagai lembaga yang ada di markas, तबलीग वगैरह के मार्की है आर्काइव mereka mendirikan tenda-tenda mereka seperti Makhzan Tasawir, Review of Religion, Tabligh, dan तारीखी इल्म भी pameran dari lembaga arsip jemaat. Silahkan kunjungi dan tingkatkan pengetahuan tentang agama dan sejarah. Intinya Anda harus memisahkan diri Anda sepenuhnya dari keterikatan duniawi dan berjuang untuk perbaikan dalam kerohanian dan pengetahuan. और जब ये होगा तो फिर आप उसकी मोहब्बत Jika ini terjadi, akan meningkatkan kecintaan dan hubungan timbal balik. Kalaupun ada kekurangan dalam pengaturan, panitia atau pengelola, कमजोरियां भी maka itu tidak akan diperhatikan, नजर नहीं आएंगी sehingga akan tercipta suasana indah dan akan mencerminkan जो हकीकी मोमिनों के suasana orang beriman yang sesungguhnya. Jika kita tidak mencapai ini, तो हम जलसे में maka kita tidak dapat menciptakan पैदा नहीं कर सकते suasana yang diharapkan dari jalsah. कमजोरियां अगर तलाश करने लगे Jika orang mulai mencari kelemahan वे करने लगे dan mulai mengeluh, तो इतने बड़े maka dalam pengaturan yang besar dan luas yang bersifat sementara seperti ini, परफेक्शन तो नहीं आ सकती maka dapat muncul banyak keluhan-keluhan. जो तबीयत Tidak mungkin sempurna. मसलन Pasti ada kekurangan-kekurangan yang menyebabkan kegelisahan. इसमें Misalnya di bidang konsumsi, di mana tujuannya secara umum adalah untuk memberikan kemudahan bagi para tamu dalam hal penyajian makanan, सालन वगैरह भी थोड़ा ना हो yaitu makanan dan lainnya jangan sampai kurang, atau para sukarelawan yang menyajikan makanan kepada para tamu मेहमानों की सही तौर पर adalah dengan cara yang benar, dan mereka melakukannya sambil memperlihatkan akhlak yang luhur. Namun terkadang ada ketidaksesuaian dalam perkiraan dan makanan mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang tepat. करने के बजाय Tetapi daripada mengungkapkan kemarahan, कारकुनों की माजरत कबूल कर ली permintaan maaf para panitia harus diterima dengan lapang dada. हमारे सामने Bagaimanakah contoh yang diberikan kepada kita oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika keadaan seperti ini muncul? Saya akan menyajikan sebuah peristiwa dalam hal ini yang dikutip dari kehidupan beliau sebagai berikut. Suatu hari, ketika dalam perjalanan, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sedang sibuk dengan pekerjaan beliau, sehingga beliau tidak sempat makan malam pada saat disajikan dan para tamu lainnya sedang makan. Para panitia mungkin telah menghidangkan makanan dan kemudian mengambilnya lagi tanpa menyadari apakah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sudah makan atau belum. और अपने काम में आप मसरूफ हैं बहरहाल रात गए Pihak panitia juga tidak memperhatikan apakah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sudah makan karena sibuk dalam pekerjaan beliau. Meskipun demikian, seiring berjalannya malam, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mulai merasa lapar. Beliau menanyakan apakah ada makanan, yang mana hal itu membuat para panitia sangat khawatir. काम वाले थे सब Mereka menjadi khawatir karena semua makanan telah disantap oleh tamu lain dan para pekerja, dan tidak ada yang tersisa. Saat itu sudah larut malam, dan toko-toko juga sudah tutup, sehingga tidak ada yang bisa dipesan dari
toko-toko. Hazrat Masih Maud alaihissalam entah bagaimana mengetahui bahwa makanan telah habis dan juga mengetahui bahwa panitia sedang bekerja dengan penuh cemas untuk memasak sesuatu dengan cepat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak perlu khawatir. Pasti ada sisa potongan. Pasti ada sisa potongan roti di atas meja. Bawa saja itu. Jadi beliau alaihissalam memakan sisa roti itu dan menghilangkan kecemasan para panitia. Perawi mengatakan, seandainya Hazrat Masih Maud alaihissalam memerintahkan agar makanan dimasak pada saat itu juga, maka itu akan menjadi sumber kehormatan bagi kami dan kami akan melakukannya dengan sangat bangga. Bahwa kami telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan perkhidmatan yang penuh berkat. Namun beliau alaihissalam merasakan kesulitan kami dan menghentikan kami dengan mengatakan, Anda tidak perlu memasak lagi. Jadi ini adalah contoh yang harus kita ingat. Jika kita tidak datang pada waktu yang diwajibkan untuk mendapatkan makanan, maka kita tidak boleh mengeluh dan makanlah apapun yang tersisa. Kadang-kadang makanan habis lalu dimasak sayur dal dengan cepat karena mudah dan cepat dibuat, sehingga tidak ada tamu yang kelaparan. Oleh karena itu, para tamu juga harus memakannya dengan senang hati. Demikian pula, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga memberikan pelajaran bahwa potongan roti tidak boleh disia-siakan. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengetahui bahwa orang-orang meninggalkan potongan-potongan roti. Oleh karena itu, beliau meminta dibawakan agar beliau dapat memakannya. Di sini juga saya sampaikan kepada para tamu bahwa para juru masak berusaha untuk membuat roti yang pipih sebaik mungkin. Namun mungkin dalam beberapa kasus ada beberapa yang kurang matang atau ada yang sedikit gosong. Dalam keadaan yang luar biasa dapat dibiarkan saja, namun pada umumnya tidaklah demikian. Sekalipun ada sedikit cacat, roti itu tidak boleh disia-siakan. Ada mesin pembuat roti yang beroperasi di sini, di mana para sukarelawan bekerja dengan waktu dan kerja keras, dan setiap tahun mereka juga melakukan perbaikan. Para tamu harus ingat bahwa orang yang memasak makanan atau membuat roti bukanlah orang yang profesional di bidang ini, melainkan mereka adalah sukarelawan yang berasal dari berbagai profesi. Sehingga ketulusan dan semangat yang mereka abdikan harus selalu dihargai. Menampilkan standar akhlak yang luhur, bersikap baik, bertemu satu sama lain dengan senyuman, dan berkorban demi orang lain bukanlah tanggung jawab para panitia saja. Bahkan para tamu juga harus sangat memperhatikan hal ini. Tanpa akhlak, tidak ada apa-apa. Suasana damai tidak bisa dibangun melalui akhlak yang baik dari para pekerja saja, melainkan semua peserta jalsa harus menunjukkan akhlak yang baik. Baik wanita maupun pria harus tetap memperhatikan hal ini. Sebelumnya, saya merujuk sebuah hadis bahwa tersenyum adalah bagian dari iman. Tersenyum adalah salah satu bentuk sedekah. Ini harus selalu diingat sehubungan dengan harapan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam hal standar akhlak yang tinggi yang ditampilkan terkait dengan para tamu di jalsa. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, saya mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa keimanan seseorang pasti tidak akan kuat sebelum ia lebih memilih kenyamanan saudaranya daripada kenyamanannya sendiri sebisa mungkin. Jika saudara saya tidur di lantai di depan saya dalam keadaan lemah dan sakit, sedangkan saya dalam keadaan sehat dan bugar, menempati tempat tidur sehingga dia tidak dapat duduk di atasnya,
maka betapa menyedihkannya kondisi saya, dan betapa sedihnya kondisi saya jika saya tidak bangun dan memberikan tempat tidur kepadanya dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang, dan lebih memilih lantai untuk diri saya sendiri. Jika saudara saya sakit dan menderita rasa sakit, maka betapa menyedihkan kondisi saya jika dalam situasi seperti itu, saya malah tidur dengan nyaman dan tidak berusaha sebisa mungkin untuk membuatnya lega dan nyaman. Dan jika saudara seiman saya berbicara kasar kepada saya karena kesombongan, hal ini sangat penting untuk disimak. Betapa menyedihkannya jika saya juga dengan sengaja dan sadar menanggapinya dengan balasan yang kasar juga. Sebaliknya, saya seharusnya bersikap sabar mendengar apa yang dia katakan dan dengan sungguh-sungguh berdoa untuknya dalam sepanjang hari, menangis dan meratap karena dia adalah saudara saya dan tengah sakit secara rohani. Jika saudara saya sederhana atau tidak terlalu terpelajar, atau membuat kesalahan karena kenaifannya, saya tidak boleh mengejeknya atau tergesa-gesa bermuka masam padanya karena marah, atau memberitahu orang lain tentang kekurangannya dengan niat buruk. Semua ini adalah jalan menuju kebinasaan, dan tidak seorang pun dapat menjadi seorang mukmin sejati kecuali dia berhati lembut, dan sebelum dia menganggap dirinya paling hina dibandingkan dengan semua orang lain, dan kecuali semua kesombongannya disingkirkan. Menjadi pelayan masyarakat adalah ciri-ciri orang yang ditakdirkan untuk memimpin. Dan berbicara kepada orang miskin dengan cara yang baik, sambil membungkuk rendah hati, merupakan ciri orang yang diterima oleh Tuhan. Dan menanggapi kekasaran dengan kebaikan adalah tanda kemuliaan. Menahan amarah dan mentolerir kata-kata kasar adalah tindakan yang sangat berani. Ini adalah petunjuk umum yang diberikan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada para pengikut beliau. Ini adalah akhlak dasar yang harus diperhatikan setiap saat dan harus ditingkatkan terutama dalam hari-hari jalsa. Jika kita mengamalkan hal-hal ini selama 3 hari ini, maka setidaknya sampai taraf tertentu, kita akan mengembangkan kebiasaan untuk memperlakukannya, dan kemudian kita akan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ini tergantung pada mentalitas bahwa saya pergi ke jalsa untuk mereformasi kerohanian dan akhlak saya. Pemikiran yang menyatakan apa yang dipelajari dengan menghadiri jalsa yang dapat terus membangun masyarakat yang indah yang akan mendorong pemenuhan hak-hak orang lain. Mengutamakan orang lain di atas diri sendiri bukanlah tugas yang mudah, membutuhkan perjuangan yang besar. Inilah sebabnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa hal ini berkaitan dengan iman. Keyakinan orang seperti itu tidak bisa tegak jika tidak memiliki kualitas pengorbanan dan memenuhi hak-hak orang lain di dalam dirinya. Allah Ta'ala tidak menetapkan seseorang layak mendapat pahala besar hanya berdasarkan hal-hal kecil. Bahkan Dia menganugerahkan kelimpahan kepada orang-orang yang unggul dalam berjuang. Memenuhi hak orang lain adalah tugas yang sangat sulit. Dan itulah sebabnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seseorang mungkin dapat memenuhi hak Allah, tetapi memenuhi hak orang lain sangat sulit. Jadi setiap orang harus memiliki sifat mengutamakan kepentingan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Jika setiap orang memiliki sifat ini dengan pemikiran bahwa hak-hak orang lain harus dipenuhi untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, maka akan menjadi masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ungkapan cinta dan kasih sayang ini tidak hanya terbatas pada 3 hari jalsah saja, melainkan seluruh hidup seseorang menjadi contoh cinta dan kasih sayang. Sungguh indah tuntunan yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk pembentukan masyarakat yang suci tersebut.
beliau bersabda bahwa akan sangat menyedihkan jika ada seseorang yang berbicara kasar, lalu ia ditanggapi juga dengan sama kasarnya. Jadi bukannya menanggapinya dengan kasar, ia justru harus berdoa untuknya. Inilah masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Islam dan yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam diri para pengikut beliau. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menyatakan dengan sangat indah bahwa jika sifat-sifat buruk ini ditemukan dalam diri seseorang, maka ia sakit secara rohani dan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menyembuhkan mereka atau memastikan mereka sembuh. Jadi ini bukan hanya untuk membawa perubahan bagi orang lain, tetapi juga untuk membawa perubahan pada diri kita sendiri, lebih terutamanya. Bahkan ini lebih berlaku bagi kita dibandingkan dengan orang lain, karena seseorang hanya dapat menyembuhkan penyakit rohani orang lain ketika orang itu sendiri pertama-tama sembuh dari penyakit itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit-penyakit ini, kita harus menghindar dari mencari-cari kesalahan orang lain, bersikap lembut hati kepada orang lain, dan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Oleh karena itu, baik tuan rumah maupun peserta jalsah harus merenungkan hal ini dengan seksama. Jika kita berusaha untuk mengabaikan kesalahan satu sama lain dan membangun lingkungan yang damai dan belas kasih, maka 3 hari ini akan menjadi tujuan dari telah berkumpulnya kita di tempat ini. Terkadang permusuhan muncul karena hal-hal yang sepele dan menimbulkan keadaan di mana orang-orang menjadi saling mencaci atau terkadang meningkat hingga pertengkaran fisik. Jika seperti inilah lingkungan yang diinginkan, dan mereka tidak ingin mengendalikan amarah mereka, maka lebih baik mereka tidak menghadiri jalsah. Demikian pula, jika ada petugas yang tidak dapat mengendalikan diri, maka janganlah mereka bertugas. Banyak keluhan muncul dalam hal pengaturan lalu lintas, ruang yang terbatas untuk parkir. Parkir disediakan sesuai dengan jumlah mobil. Tapi tahun ini mungkin akan lebih banyak mobil sehingga ruang menjadi terbatas. Jika nanti dikirim ke tempat yang lain untuk parkir, maka tamu harus bekerja sama dan mematuhinya. Secara umum, dengan karunia Allah Ta'ala, semua pihak saling bekerja sama. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, inilah hasil tarbiyat kepada anggota jemaat. Namun ada juga beberapa yang memiliki tabiat pemarah, atau mereka berpikir bahwa mereka akan kehilangan bagian dari acara karena pergi ke tempat parkir yang lain, atau mereka akan telat untuk sampai ke tempat jalsah. Bagi orang-orang seperti itu, mereka hendaknya harus tetap memperhatikan keterbatasan yang dimiliki panitia. Jika mereka memang ingin disiplin dalam jalsah, maka mereka harus datang lebih awal. Demikian pula bagi panitia, bukannya terganggu oleh orang-orang seperti itu, mereka hendaknya menjelaskan kepada mereka dengan cara yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tidak ada satupun di jemaat ini orang yang bersifat kasar kepada orang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para tamu untuk tidak memasukkan para panitia dalam kesulitan apapun. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada para panitia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan 3 hari ini tidak hanya sebatas melantunkan nazam atau gubahan cinta dan kasih sayang, tetapi juga agar tarbiyat yang diperoleh selama 3 hari ini memicu pembentukan masyarakat yang menumbuhkan suasana cinta dan kasih sayang, yang merupakan ciri masyarakat Islam yang hakiki. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terus-menerus menarik perhatian kita di berbagai kesempatan untuk menanamkan pikiran-pikiran suci yang di dalamnya hanyalah kebajikan serta kesalehan. Pada suatu contoh, saat menasihati para tamu tentang tanggung jawab mereka dan dalam menarik perhatian untuk memiliki pikiran yang suci, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda,
seseorang harus melakukan kebaikan semata-mata demi meraih keridhaan Allah Ta'ala dan memenuhi perintahnya, terlepas dari apakah itu memberikan pahala atau tidak. Keimanan hanya dapat menjadi sempurna ketika anggapan dan pemikiran ini dihilangkan. Dengan kata lain, seseorang seharusnya tidak berpikir untuk melakukan hal-hal seperti itu hanya demi mendapatkan pahala. Tidak, ini harus dilakukan hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, walaupun benar bahwa Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal kebaikan, yaitu innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, yaitu sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan, namun pahala tidak boleh menjadi tujuan orang-orang yang berbuat kebaikan. Anda lihat, jika seorang tamu datang ke sini hanya karena mereka berpikir bahwa mereka akan dapat bersantai, mereka akan diberi minuman yang dingin, atau mereka akan disuguhi makanan yang mewah, maka tujuan mereka datang hanya untuk hal-hal ini. Namun sudah menjadi tanggung jawab tuan rumah untuk bersikap seramah mungkin dan menghindari kekurangan dalam hal ini dan memberikan kemudahan sebaik mungkin. Dan tentu saja mereka melakukannya. Namun jika para tamu memiliki harapan ini, maka ini akan menjadi sumber kerugian bagi mereka. Ini adalah pemikiran yang harus tetap diperhatikan oleh para tamu. Ada beberapa tamu yang tidak memiliki kerabat di sini di Inggris, sehingga mereka tinggal di penginapan jemaat. Namun terkadang mereka memberi banyak permintaan untuk akomodasi yang sulit dipenuhi. Demikian pula ada beberapa fasilitas lain yang tidak dapat disediakan. Pengaturan jalsa salana sangatlah luas sehingga tidak mungkin menyediakan semua hal seperti itu. Kebanyakan orang mengerti dalam hal ini. Hanya 2 hari yang lalu saja ada sebuah keluarga datang menemui saya yang meskipun telah memberitahu panitia jauh sebelumnya, mereka tidak dapat diberikan akomodasi karena suatu miskomunikasi, sehingga mereka membuat pengaturan sendiri di rumah kerabat mereka. Padahal rumah kerabat mereka itu sangat kecil, dan mereka harus meletakkan beberapa kasur di tanah untuk tidur. Sehingga tuan rumah dan tamu menghadapi kesulitan, tetapi mereka senang karena mereka setidaknya bisa menghadiri jalsah. Mereka mengatakan hal-hal ini dengan gembira, dan mereka menceritakannya hanya setelah saya bertanya kepada mereka tentang hal itu. Mereka sebenarnya tidak mengeluh. Kebanyakan tamu seperti ini, namun ada juga orang yang datang menemui saya, dan saya sudah mengetahui sifat mereka, dan saya tidak berpikir bahwa mereka akan dapat tinggal dengan akomodasi jemaat. Namun, mereka justru dengan senang hati tinggal di dalamnya, meskipun sebelumnya saya berpikir sebaliknya, bahwa mungkin mereka tidak akan bisa tinggal di sana. Tetapi mereka melakukannya, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Dan kebanyakan adalah orang-orang seperti ini. Tapi ada juga yang banyak mengeluh. Jika mereka menghabiskan hari-hari ini dengan gembira demi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberkati mereka dalam corak yang lain. Adapun pengaturan akomodasi di sini, baik di tenda atau ruang umum, saya yakin semuanya sudah terisi karena jumlah peserta yang lebih banyak. Jadi mungkin saja harus dibuat pengaturan supaya tidak menimbulkan kesulitan. Namun pengaturan itu harus diterima dengan senang hati oleh para tamu. Bagaimanapun, seperti yang telah dinyatakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, adalah tanggung jawab tuan rumah untuk memastikan bahwa sejauh mana para tamu diberikan kemudahan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik kepada para tamu, karena tidak menghiraukan kesulitan-kesulitan kecil yang mereka alami. Mereka harus menjaga ini dalam pikiran mereka dan mencoba meraih keridhaan Allah Ta'ala. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang menciptakan dan menyebarkan perdamaian dan ketentraman di masyarakat. Suatu kali, seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Islam apakah yang terbaik?" Rasulullah SAW menjawab, "Memberi makan orang yang membutuhkan dan mengatakan salam kepada semua orang, baik Anda mengenal mereka atau tidak."
Subhanallah, inilah asas yang indah untuk membangun cinta, persaudaraan, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat yang jika dilaksanakan dapat mewujudkan masyarakat yang memupuk kedamaian dan ketentraman. Sebagian besar keresahan di dunia disebabkan karena kalangan miskin menjadi semakin miskin. Bahkan saat ini, ada jutaan orang yang bahkan tidak makan 2 kali sehari. Jika mereka makan, maka mereka tidak punya rumah. Hal-hal demikian ini ditemukan bahkan di sini, di negara-negara seperti Inggris, yang dianggap sebagai negara kaya, meskipun mereka tidak lagi memiliki kekayaan yang sama seperti sebelumnya sekarang ini. Namun tetap saja mereka jauh lebih baik daripada banyak negara lain. Ada ribuan orang, bahkan orang-orang yang tinggal di jalanan, bahkan anak-anak yang tinggal di jalanan, karena tidak dapat menemukan makanan atau tempat tinggal akibat inflasi. Ini adalah ajaran dasar Islam, yaitu memberi makan yang lapar. Jika saja umat Islam memahami prinsip ini dan para pemimpin mereka menghormati hak-hak rakyat mereka dan bukannya mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka memenuhi kebutuhan orang miskin dan membutuhkan, maka cara demikian ini menghilangkan kegelisahan dan ketidakadilan di masyarakat. Hari-hari ini banyak kegelisahan yang menyebar akibat alasan ini. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyebarkan salam. Saya hanya mengatakan hal di atas sebagai poin tambahan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyebarkan salam secara umum di masyarakat. Menyampaikan salam tidak hanya dengan ucapan lisan, tetapi ketika seseorang mengatakan salam dari hati mereka, mereka juga akan berpikir untuk menyampaikan dan menyebarkan kedamaian. Orang-orang seperti ini akan memiliki anggapan yang baik kepada satu sama lain, dan mereka berusaha dan berdoa untuk menghilangkan kesulitan orang lain. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, setiap Ahmadi harus berusaha untuk menyebarkan pesan perdamaian dengan membiasakan diri mengucapkan Assalamualaikum dan untuk membangun pemikiran yang baik satu sama lain. Orang-orang sangat senang bertemu dan dengan sopan mengatakan salam kepada orang yang memberi kebaikan kepada mereka. Atau mereka sangat senang bertemu dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Tetapi kedamaian dan ketentraman sejati akan terwujud ketika orang-orang yang memendam permusuhan satu sama lain, mereka menghilangkan permusuhan itu, dan doa keselamatan untuk satu sama lain terpancar dari hati mereka. Selama jalsa ini, orang-orang seperti itu harus berupaya menghilangkan permusuhan mereka dan menyampaikan perdamaian, dan mereka harus menyebarkan suasana kedamaian. Semoga Allah Ta'ala memungkinkan setiap orang untuk bertindak berdasarkan hal ini, dan semoga lingkungan jalsa menjadi lingkungan yang penuh damai dan aman. Semoga akhlak yang tinggi dan memenuhi hak orang lain menjadi bagian yang selalu ada dalam hidup kita. Saya juga ingin menarik perhatian pada beberapa poin umum yang berkaitan dengan pengaturan jalsah yang harus diingat untuk setiap orang. Poin pertama adalah Anda harus berusaha menyimak jalannya jalsah dengan tenang dan penuh perhatian. Seharusnya Anda tidak mendengarkan pembicaraan yang lain. Saya juga telah menyebutkan sebelumnya bahwa Anda harus datang dan duduk dengan penuh perhatian di jalsah. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan ketidaksenangan beliau atas kenyataan bahwa ada orang-orang yang mendengarkan hanya beberapa pembicara karena lebih menyukai pidato mereka yang penuh semangat. Tetapi kemudian mereka tidak mendengarkan yang lain. Para pembicara telah mempersiapkan pidato mereka dengan susah payah. Semua peserta jalsah harus ikut serta dalam seluruh program jalsah dan berupaya untuk meraih manfaat rohani dan keilmuan. Kemudian, Anda juga harus memberi perhatian khusus pada mengingat Allah dan solawat kepada Nabi SAW selama hari-hari jalsah. Ini adalah hari-hari Muharram. Dan hari ini adalah tanggal 10 Muharram dan solawat harus banyak dibaca. Ini harus dibaca dengan pemikiran supaya Allah Ta'ala dapat terus mengangkat kedudukan dan derajat Nabi SAW, agar Tuhan dapat terus mengabulkan keberhasilan dan keunggulan ajaran beliau.
agar Tuhan dapat membuat hukum ilahinya abadi dan memberikan beliau keunggulan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari doa-doa yang beliau SAW panjatkan untuk umat beliau. Dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini dari segala bentuk kemerosotan. Hari ini apa yang tidak dilakukan umat Islam atas nama Allah dan Rasul-Nya SAW? Mereka telah mencoreng nama Islam. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka pemahaman dan semoga mereka menerima imam zaman. Doa-doa khususnya diterima pada hari Jumat. Jadi ingatlah ini saat Anda sholat. Pada hari inilah, dahulu orang-orang yang menamakan dirinya Muslim, mereka atas nama Allah Ta'ala dan Rasul-Nya SAW melakukan kezaliman terhadap keturunan rohani dan jasmani Nabi SAW. Sekarang, orang-orang ini pun melakukan kezaliman yang sama terhadap keturunan rohani Nabi SAW dan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Situasi di Pakistan akhir-akhir ini sangat menyakitkan. Para penentang mencoba untuk menyakiti jemaat dari segala arah, dan mereka mengaku melakukannya karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, dan bahwa nauzubillah, para Ahmadi bersalah karena melakukan penistaan terhadap Rasulullah SAW. Namun, keimanan kita berakar pada kenyataan bahwa Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin dan bahwa kita harus percaya pada syariat yang dibawanya. Pada kenyataannya kita adalah orang yang mematuhi perintah Nabi SAW dan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Imam Mahdi yang akan datang. Mengenai sejauh mana Hazrat Masih Maud alaihissalam mencintai Rasulullah SAW dan penganugerahan Allah Ta'ala sebagai hasilnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan tentang hal ini. Suatu kali terjadi peristiwa di mana saya benar-benar larut dalam membaca solawat, yakni mengirimkan salawat kepada Nabi SAW hingga waktu yang lama. Saya yakin bahwa jalan menuju Tuhan itu sangatlah halus, dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah melalui perantaraan Rasulullah SAW. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, "Wabtagu ilaihil wasilah." Kemudian setelah beberapa saat, saya melihat dalam sebuah pandangan kasyaf bahwa dua pembawa air datang. Yang satu masuk ke rumah saya dari jalan dalam dan yang lain masuk ke rumah saya dari jalan luar. Dan mereka membawa bejana cahaya di pundak mereka. Mereka tidak terisi penuh, tidak berisi air, tetapi dengan cahaya, dan mereka berkata, "Haza bima shallaita ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadiah dari semua cahaya ini adalah karena Anda mengirimkan salam kepada Rasulullah SAW. Ini adalah tingkat kecintaan Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan karunia kepada beliau. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mengungkapkan dalam banyak kesempatan bahwa apapun yang telah beliau capai adalah melalui Rasulullah SAW, yang dengan mengirimkan solawat kepada beliau dan tenggelam dalam kecintaan kepada beliau SAW. Lalu bagaimana bisa dianggap bahwa beliau alaihissalam terpisah dari Rasulullah SAW? Jadi, selama hari-hari ini, seiring dengan mengingat Allah Ta'ala, Anda juga harus fokus membaca solawat. Semoga Allah Ta'ala segera menyebarkan keberkatan-keberkatan tersebut ke seluruh dunia, sebagaimana yang telah Dia janjikan kepada Nabi SAW. Di tenda jalsah, para wanita terutama harus memastikan bahwa mereka menanamkan pada anak-anak mereka yang sudah dapat memahami bahwa mereka harus duduk dengan tenang selama sesi jalsah. Sesungguhnya latihan-latihan yang dilakukan pada usia kecillah yang akan tetap teguh dalam pikiran. Para wanita yang duduk di tenda juga harus berupaya untuk tidak berbicara terlalu banyak dan sebaiknya harus fokus pada acara jalsah. Kadang-kadang keluhan yang diterima adalah bahwa anak-anak mereka tidaklah banyak membuat keributan, namun justru para wanita menggunakan mereka sebagai alasan untuk lebih banyak berbicara di antara mereka sendiri. Maka dari itu perhatian harus diberikan dalam hal ini. Demikian pula terkait dengan keamanan. Setiap peserta baik pria maupun wanita harus tetap waspada terhadap lingkungan sekitar,
Ini adalah metode keamanan yang sangat penting. Demikian pula Anda harus membaca petunjuk-petunjuk yang tertera di susunan acara dengan seksama dan mengamalkannya juga. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada setiap orang untuk dapat meraih manfaat dari jalsah dalam corak yang terbaik, melindungi dari setiap kejahatan dan terus menurunkan kita dengan hujan rahmat dan keberkahannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.